Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran PKN dengan Bapak Hilal Muhammad Pasha. Hari ini kita akan bertemu di pertemuan pertama. Ya, sebelum itu jangan lupa kalian mengisi absen karena tiap harinya absen akan direkam. Di pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan. Nah, sebelum kita masuk ke sistem pembagian kekuasaan, Bapak akan ajak dulu kalian ke dalam konsep dasarnya terlebih dahulu, yaitu kekuasaan. Kekuasaan itu memiliki kata dasar yang namanya adalah kuasa. Nah, apa sih kuasa itu? Secara sederhana, kuasa itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. Contoh sederhana, ketika kalian disuruh oleh orang tua untuk membeli sayuran ke warung, maka orang tua kalian sudah melaksanakan kuasa terhadap kalian. Ya. Atau secara sederhananya kita bisa anggap sebagai sebuah wewenang. Atau kita ambil contoh sederhana yang lainnya. Misalkan ketika kalian di kelas, bendahara menagih uang kas kepada kalian, dan akhirnya apa? Kalian memberikan uang kalian kepada bendahara. Itulah contoh sederhana tentang kekuasaan. Artinya apa? Bendahara itu memiliki kuasa untuk menagih uang kas kepada kalian, dan akhirnya apa? Kelas kalian memiliki uang yang banyak. Di dunia ini ada dua orang yang mengemukakan tentang konsep kekuasaan secara umum. Pertama ada John Locke, dan kedua adalah Montesquieu. Ingat, Montesquieu bukan Mosquito. Ya, tapi Montesquieu. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan itu dibagi jadi tiga. Pertama ada kekuasaan eksekutif, kedua ada kekuasaan legislatif, dan ketiga itu ada kekuasaan federatif. Nah, apa sih maksudnya dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif menurut John Locke? Kita bahas satu-satu. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Kekuasaan legislatif menurut John Locke itu adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dan satu lagi, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan negara lain. Itu tiga kekuasaan negara menurut John Locke. Sekarang kita akan masuk ke pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Kita lihat apakah ada bedanya atau sama saja. Kita lihat berikut ya. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi jadi tiga. Pertama, ada kekuasaan eksekutif, kedua kekuasaan legislatif, dan ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kita bahas satu-satu. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kedua, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Atau bisa kita anggap juga sebagai mempertahankan undang-undang. Jadi ketika ada orang yang melanggar undang-undang, maka akan diadili oleh lembaga yudikatif. Sekarang kita akan lihat perbedaan antara pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu. Nah, pendapat Montesquieu ini adalah penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan negara lain itu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan untuk melaksanakan peradilan itu dipegang sendiri oleh kekuasaan yudikatif. Jadi kekuasaan yudikatif itu berdiri sendiri. Nah, menurut Montesquieu ini, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini disebut sebagai trias politica. Ingat, trias politica. Tadi kita sudah membahas mengenai dua pendapat tentang kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perbedaan antara pembagian kekuasaan dan juga pemisahan kekuasaan. Ada yang tahu apa bedanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan? Mungkin sebagian dari kalian ada yang menjawab, "Pak, kalau pembagian kekuasaan mah dibagi-bagi, kalau pemisahan kekuasaan mah dipisah-pisah." Nah, terus bedanya di sebelah mana? Kan kayak sama-sama aja ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Bapak beri teorinya dulu kepada kalian. Kalau pembagian kekuasaan itu adalah kekuasaan tersebut dibagi-bagi tetapi tidak dipisahkan satu sama lain. Dalam artian mereka meskipun sudah dipisah-pisah tetapi tetap ada hubungan satu sama lain, tetap saling berkoordinasi. Sedangkan pemisahan kekuasaan mereka benar-benar dipisah dan satu sama lain itu tidak ada hubungan satu sama lain. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa pembagian kekuasaan itu adalah meskipun mereka dibagi-bagi atau dipisah-pisah tetapi mereka masih tetap saling berhubungan, saling berkoordinasi satu sama lain. Sedangkan untuk pemisahan kekuasaan, mereka sudah berpisah satu sama lain dan tidak ada hubungannya lagi satu sama lain, tidak ada koordinasinya. Kalau masih bingung, boleh tanyakan ke Bapak ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan,
Ada pembagian kekuasaan, ada pemisahan kekuasaan. Nah, Indonesia ini menganut yang mana ya? Nah, Indonesia itu ternyata menganut yang namanya pembagian kekuasaan. Artinya apa? Meskipun presiden, DPR, MPR, MK itu terpisah-pisah, beda lembaga, tetapi mereka itu saling berhubungan satu sama lain. Ya, Indonesia menganut pembagian kekuasaan. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau contoh pemisahan kekuasaan yang mana ya? Negara apa ya? Nah, contohnya adalah Amerika Serikat. Ya, jadi di Amerika Serikat sana, kalau misalkan presiden membuat aturan, DPR itu tidak ikut campur. Ya, jadi berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan di Indonesia itu tidak seperti itu. Di Indonesia, presiden ketika ingin membuat aturan, maka presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. DPR ketika membuat aturan harus mendapatkan persetujuan dari presiden. Artinya apa? Ada saling timbal balik, saling koordinasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi jadi dua. Pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua adalah secara vertikal. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal? Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga. Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia itu dibagi menjadi 6 kekuasaan. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Siapa yang melaksanakannya? Yaitu adalah MPR atau singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan konstitutif yang dijalankan oleh MPR itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1. Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Siapa yang melaksanakannya? Yang melaksanakannya adalah Presiden Indonesia. Siapa Presiden Indonesia saat ini? Yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kekuasaan eksekutif itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di Indonesia, yang menjalankan kekuasaan legislatif adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, yang melaksanakan tugas kehakiman ini adalah MA dan MK. Apa tuh MA dan MK? MA itu adalah Mahkamah Agung dan MK adalah Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum tentang kekuasaan yudikatif itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 24 Ayat 2. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Siapa yang melaksanakannya? Yang melaksanakannya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa kita singkat sebagai BPK. Dasar hukum tentang kekuasaan eksaminatif itu ada di Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan kebijakan moneter dan juga menjaga kestabilan nilai rupiah. Siapa yang melaksanakan kebijakan moneter? Di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau biasa kita singkat BI. Dasar hukum tentang kekuasaan moneter di Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23D. Itu adalah pembagian kekuasaan secara horizontal yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah Presiden. Di bawah presiden itu ada apa? Di bawah presiden itu ada gubernur. Di bawah gubernur itu apa lagi? Yaitu ada bupati atau wali kota. Nah, di bawah bupati dan wali kota itu ada apa lagi? Yaitu ada camat. Di bawah camat itu ada apa? Ada lurah. Makin ke bawah itu ada apa lagi? Ada ketua RW. Ke bawah lagi itu ada apa? Ada ketua RT. Makin bawah itu ada kepala keluarga. Itu adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Artinya apa? Dari atas sampai yang paling bawah. Kita akan bahas juga tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Seperti tadi sudah Bapak sebutkan, dari presiden sampai kepala keluarga. Nah, presiden ini mengurus apa? Presiden itu mengurus negara.
Ke bawahnya ada gubernur. Gubernur mengurus apa? Yaitu mengurus provinsi. Di bawahnya bupati. Bupati itu mengurus kabupaten. Wali kota itu mengurus kota. Ke bawahnya lagi camat, mengurus apa? Ya kecamatan. Ke bawahnya lagi lurah, itu mengurus apa? Ya kelurahan. Ke bawahnya lagi RW, itu mengurus apa? Ya mengurus warga. Ke bawah lagi RT, itu mengurus apa? Ya berarti mengurus tetangga. Nah di bawah lagi kepala keluarga, itu mengurus apa? Ya berarti mengurus keluarga. Itulah pembagian kekuasaan secara vertikal dengan tugasnya berada di mana. Itulah materi PKN di kelas 10 untuk pertemuan kita hari ini. Jika kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanyakan ke kontak WhatsApp Bapak yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Untuk latihan apa yang harus kalian kerjakan di pekan ini adalah, tunggu ya, silakan kalian lihat di Google Classroom. Ya, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan video ini dengan baik. Semoga kedepannya kalian makin baik lagi dan juga tetap semangat belajar PKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.